Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberi kalian referensi racun kalau kalian doyan dengan fotografi dan juga videografi serta review dari gear-gear pendukungnya seperti kamera, lensa, alat-alat lighting dan lain sebagainya. Maka kalau kalian tertarik dengan hal tersebut nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Dan di video kali ini gue tidak mau review dulu. Di sini gue pengen ngasih satu pembahasan aja. Jadi kemarin itu gue udah sempet review Sony A74 dan jujur gue sangat keracunan dengan Sony A74 dan gue lagi ada sedikit pertimbangan sebenarnya karena kayaknya cukup penting buat gue punya Sony full frame juga di sini. Karena dari beberapa distributor itu sebenarnya udah banyak yang nawarin gue review lensa-lensa Sony full frame, lensa cinema Sony full frame, dan lain-lainnya gitu ya. Dari berbagai brand gitu. Karena kayak yang kalian tahu ekosistem lensa third party gitu kan tuh paling gede dari Sony. Dan banyak yang harus gue tolak karena gue tidak punya kamera Sony gitu. Dan begitu juga dari segi audiensnya ya. Dari kalian pun banyak banget pengguna Sony full frame yang mungkin banyak produk yang kalian kepo juga buat kita bahas tapi tidak kita bahas karena selama ini kita tidak ada kamera Sony full frame gitu sehingga tidak membahas hal tersebut. Makanya gua sebagai reviewer lagi agak consider gitu. Sebenarnya kayaknya cukup penting untuk ST Media punya kamera Sony full frame juga. Nah, tapi ada pendapat juga gitu di kepala gua. Sebenarnya kalau tujuannya adalah untuk melengkapi jajaran buat nanti nge-review produk-produknya yang informasinya buat kalian juga gitu. Sebenarnya kayaknya A73 cukup gitu. Cuman gue merasa A74 kayak lebih worth it walaupun harganya memang lebih mahal gitu. Harganya memang gapnya juga terpaut lumayan jauh tapi gue merasa kayak kok A74 kayaknya lebih pas gitu, lebih worth it. Dan ya ini yang membuat gue agak dilema. Mungkin gue disclaimer dulu, video ini bukan video review dan ini sedikit pembahasan aja tapi sifatnya juga tidak yang kayak in-depth research. Gue berdasarkan gue pernah pakai A73, pernah review A73 dan gue udah sempat review A74 juga. Gue pengen mengeluarkan opini gue aja di sini yang mungkin bisa berguna buat temen-temen dan gue pengen mengutarakan juga dilema gue gitu karena gue consider pengen ada A74 tapi kalau pengen hemat sebenarnya A73 kayaknya cukup gitu untuk apa yang gue butuhkan. Jadi ya itu. Dan kalau kalian nanti punya pendapat yang bisa membantu gue atau buat teman-teman yang lainnya yang lagi dilema juga antara dua kamera ini, silahkan taruh di kolom komentar gitu. Kita berdiskusi secara sehat. Mungkin gue bakal kasih kayak garis besarnya dulu ya, kesimpulannya atau benang merahnya dulu. Sebenarnya dari gue tuh cukup simple. Menurut gue A74 itu worth it. Dan beda harga gap yang diberikan dari A73 ke A74. A73 itu 25 juta rupiah body only. Ketika gue cek di Fokus Nusantara, A74 itu 37 juta rupiah. Berarti sekitar 12 juta perbedaannya. Dan menurut gue itu masih sangat worth it untuk A74 gitu. Kayak apa yang ditawarkan tuh menurut gue value-nya memang besar juga. Cuman memang ya kalau kita mikirin kayak pengen irit budget gitu, A73 sebenarnya itu cukup untuk mengerjakan banyak pekerjaan profesional. Kayak kalian misalkan butuh buat wedding atau buat prewed sama aja lah itu sejenis, atau buat TVC gitu atau buat content creation. Menurut gua A73 pun sebenarnya cukup aja gitu. Kalau kalian lihat review gua juga, gua waktu itu pakai juga untuk pekerjaan profesional, untuk pekerjaan acara TV dan itu cukup gitu. Cuman kalau kita ngeliat value ya itu A74 nih kayak lebih worth it, cuman lebih mahal gitu. Semoga kalian udah dapet benang merahnya gitu, udah dapet garis besarnya karena gue akan coba untuk lebih mecah lagi di sini. Intinya sih gitu, intinya A74 worth it banget. Cuman kalau mau irit ya A73 cukup menggoda juga. Nah, kalau kita lihat kayak satu persatu, kenapa A74 bisa worth it? A74 itu menawarkan upgrade yang menurut gue sangat signifikan. Kayak contohnya untuk foto aja, dia sensornya udah 33 megapiksel. Beda dengan A73 yang masih 24 megapiksel. Jadi sensornya udah lebih besar, membawa gambar yang lebih tajam juga. Lalu dipakainya juga beda banget ya. Kayak dari segi handlingnya aja udah berubah, dipegangnya lebih enak. HDMI-nya portnya lebih gede gitu kan, lebih reliable buat pengguna video. Lalu pintu-pintunya nggak
nggak dangling gitu ya, nggak ngample. Begitu juga kuncian strapnya nggak ngample, nggak dangling gitu kan. Dan layarnya udah variangle dengan UI baru yang udah touchscreen gitu kan, dan touchnya lebih praktikal juga. Di A7 III juga udah touch, cuman setahu gue cuma bisa ngatur titik fokus aja. Dan di sini dengan UI barunya, dengan layar yang udah variangle juga gitu, lebih fleksibel. UI barunya dia lebih praktikal buat kita kalau di menu FN, milih-milih menunya, lalu di dalam menu utama pun itu bisa pakai touchscreen-nya. Menurut gue upgrade-nya tuh gede banget. Dan yang paling penting adalah untuk workflow gue, terutama dia memberikan banyak pilihan format dan kodek video sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Sesuai dengan workflow kita. Kita mau editing di mana, kita bisa menyesuaikan. Mungkin pakai H265, pakai XAVC HS. Atau kalau kita pengen kodek yang biasa H264 tapi pengen 10 bit gitu kan, itu bisa juga gitu, XAVCS. Atau kita pengennya All Intra XAVCSI gitu kan. Jadi banyak pilihannya, dan memang kualitas bitrate si videonya ini, kualitas data videonya tuh jauh lebih baik juga dibandingkan A7 III kalau kita lihat dari segi video gitu. Jadi menurut gue di situ oke banget gitu. Menurut gue di situ membuat dia tuh dengan gap harga 12 juta pun worth it gitu. Maksud gue tetap kalau orang bilang sweet spotnya mana antara A7 III dan A7 IV, gue akan bilang sweet spotnya sebenarnya A7 IV gitu. Apa yang ditawarkan tuh bener-bener massive upgrade banget. Dan kalau gue ngambil itu, atau kalian gitu ngambil A7 IV, gue yakin 4-6 tahun ke depan itu harusnya masih aman gitu. Masih bisa kepake. Dan ya kita bisa lihat itu juga dari sejarah A7 yang lainnya ya. Memang umurnya biasanya cukup panjang, mungkin bisa lebih dari itu bahkan. Dan ya menurut gue ini perbedaan teknologinya gitu, jam teknologinya, lompatan teknologi yang diberikan tuh menurut gue worth it banget gitu. Beda 12 juta tuh ya worth it. Cuman balik lagi, memang kalau budget kita terbatas kayak jadi agak mikir gitu kan. Nah di satu sisi kalau kita bahas soal si A7 III-nya, pertama yang udah pasti itu kalau A7 III dia lebih ramah kantong. Tadi harganya lebih murah 12 juta. Walaupun gue bilang worth it, bedanya A7 IV 12 juta lebih mahal, tapi ya 12 juta bukan duit sedikit juga gitu kan. Tetap masuk dalam pertimbangan yang cukup berat. Dia lebih murah gitu di harga 25 juta rupiah, 12 juta lebih murah. Dan dia harganya juga dari pertama launching udah cukup turun ternyata. Jadi pas gue pertama review itu A7 III harganya di 29 juta. Kalau nggak salah. Dan ketika kemarin gue cek, tadi gue cek di Fokus Nusantara, itu harga body only-nya dia di 25 juta rupiah. Jadi cukup menarik. Mostly pekerjaan profesional, termasuk di dalamnya wedding photographer, videographer, reviewer kayak gue yang butuh mounting Sony full frame gitu kan, buat ngetes lensa-lensa dari third party. Lalu mungkin buat videografi profesional, buat TVC gitu, ngerjain video-video ya dengan klien profesional, company profile. Mostly A7 III bisa mengerjakan pekerjaan tersebut gitu. Dan memang sampai saat ini masih banyak yang pakai kamera tersebut dan pekerjaannya lancar-lancar aja gitu. Hasil kontennya bagus-bagus aja. Masih bisa. Dan kalau kita lihatnya dari segi output gitu ya, kalau kita lihat dari hasil jadi, sebenarnya A7 IV dengan A7 III ya hampir nggak beda jauh juga gitu. Kalau kita lihat hasil jadinya ya, kita nggak ngomong format video dalamnya nih, buat kenyamanan editingnya, handle-nya dan kawan-kawan gitu. Kita nggak ngomongin dapurnya lah, kita ngomongin hasilnya. Mirip-mirip karena dia bisa 4K dua-duanya, lalu slow-mo-nya sama-sama Full HD gitu kan. Jadi menurut gua ya itu A7 III di satu sisi ada beberapa cons-nya gitu, tapi dengan harga yang jauh lebih friendly. Dan kalau kita lihat secara general aja, pekerjaan yang dikerjakan A7 IV sebenarnya bisa dikerjakan sama A7 III gitu. Cuman ya potensinya tidak sebesar A7 IV. Cuman balik lagi kalau kita lihat outputnya tadi yang gue bilang, dia tetap cocok gitu untuk penggunaan profesional. Dan bahkan gue sangat yakin kalau A7 III pun masih ada di wishlist banyak profesional yang mungkin nonton video ini juga gitu. Dan menurut gue ya memang masih oke banget. Cuman ya kalau buat gue pribadi kayak kesannya sayang aja gitu. Kayak mungkin ini gue kali ya. Gue merasa kalau gue ngambil A7 III kayaknya sih gue setahun 2 tahun aja nggak betah gitu. Karena gue tahu ada A7 IV yang dengan gap harga tersebut menawarkan teknologi yang jauh lebih tinggi gitu. Yang menurut gue apa ya, kayak gue gatel aja gitu. Gue orangnya gatelan, kayaknya gue harusnya ambil A7 IV ya. Ujung-ujungnya nanti gue upgrade lagi gitu. Jadi balik lagi pertimbangan masing-masing. Cuma gini, kalau dari gue gini,
bahasa gue mulai agak belibet juga, karena jujur ini pun dilema gue gitu ya, dan gue masih belum sepenuhnya menentukan, masih agak bingung juga. Tapi gini, intinya kalau buat gue, anggap lo punya budget 25 juta, lo ambil A73 itu dalam kondisi kalau lu memang kepepet, lu butuh urgent untuk mengerjakan job lu di sekarang-sekarang ini gitu, di masa mendatang secepat mungkin gitu. Lu butuh kamera ASAP dengan spesifikasi A73 gitu kan, dengan spesifikasi kamera-kamera full frame Sony yang sesuai kebutuhan lu, dan ya lu memang butuh cepet banget gitu, urgent. Nah menurut gue baru ya silahkan lu sikat aja A73 daripada lu merelakan job-job lu gitu, karena kan ya nggak worth it lah kalau sampai lu merelakan job lu. Itu kan bakal jadi ini juga portofolio, bakal jadi pengalaman juga, bakal jadi nama juga ke klien gitu kan, bakal membentuk nama lu ke klien, ke vendor dan lain-lainnya. Jangan sampai melewatkan job lah gitu. Tapi kalau lu nggak urgent, atau mungkin maksudnya sekarang di profesi lu udah punya kamera gitu, dan lu masih mengerjakan profesi lu dengan kamera tersebut, masih bisa gitu. Cuman lu pengen doang nih, pengen A74 gitu dengan upgrade yang dia tawarkan. Menurut gue di situ kondisinya lo lebih baik menunggu. Lebih baik lo nunggu dan ya udah kerjain dulu pakai kamera lo yang ada dan sambil nabung lagi gitu sampai dapet si A74. Karena lebih worth it gitu. Nah, kalau buat ST, gue ngambil opsi yang kedua gitu. Karena ya buat kita bikin konten mah kita udah ada gitu kan, kamera kita juga di sini pakai Fujifilm, udah sangat mumpuni gitu kan. Cuman kebutuhan kita adalah buat review lensa-lensa. Cuman agak gatel aja gitu. Gue pengen A74 daripada A73 gitu, dengan spesifikasi, dengan fleksibilitas format-format yang dibawakan. Jadi daripada gue maksain di A73 lalu nantinya ujung-ujungnya upgrade lagi begitu gue gatel gitu kan, begitu merasa oh ternyata bisa ini nih, kita tambahin dikit jual terus upgrade lagi, agak capek gitu ya. Jadi kalau gue memilih untuk oke, kita tunggu dulu sambil pikirin lagi mateng-mateng, karena kalau buat gue keputusannya agak lebih rumit juga ya, karena duit kantor gitu kan. Dan ya jadi yang jelas gue A74, cuman settle dulu, bukan settle ya bahasanya, kita sit tight and assess. Kalau kalian nonton itu ya, Don't Look Up gitu, sit tight and assess. Kita kayaknya menarik, kita sesuaikan budget, kita lihat kondisi keuangan gitu kan, dan kalau memang belum cukup, belum mumpuni, jangan sampai nggak makan juga gitu ya. Ya udah kita tunggu aja sambil kita nabung gitu. Tapi sebenarnya kalau di langkah profesional, kalaupun kalian kayak dibagi gitu ya, sebagian langsung, sebagian kalian cicil, ya balik lagi ini cuma sedikit opini aja ya. Maksud gue kayaknya masih masuk akal juga gitu, apalagi untuk sebuah produk yang penggunaannya adalah untuk profesional. Cuma kalau kita di ST ya, gue juga agak nggak betah kalau misalkan sambil nyicil gitu ya. Dan maksudnya bentuk job kita juga berbeda di ST Media dengan profesional videographer, fotografer gitu kan. Cara kita invoicing juga beda, masa pembayaran beda gitu kan. Bukan yang bersifat mirip dengan yang tadi gue sebutin. Jadi ya, kalau kita sih kayaknya kita lebih milih untuk menunggu sedikit. Tapi kayaknya 80% fix gue lebih baik A74 daripada A73 gitu ya. Kalau kalian nanya gitu, jadi inti video ini pilihannya dua itu, gue akan memilih A74. Oke, itu aja. Keyakinan gue masih bisa digoyah. Kalau kalian bisa menggoyah gue, silahkan taruh di kolom komentar gitu. Tapi itu sedikit opini dari gue yang mungkin bisa membantu juga buat temen-temen yang dilema juga nih. Tapi kalau kalian kasusnya pengen upgrade dari A73 ke A74 dan udah ada budgetnya, sikat. Nggak ada pertimbangan ya. Ada budgetnya, sikat gitu. Karena menurut gue upgrade-nya memang sangat signifikan. Oke, itu aja buat video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan dan opini tambahan, taruh semuanya di kolom komentar. Gue udah berasa agak ngulang-ngulang di sini. Gitu. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska. Dan jangan lupa untuk berkarya.